Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu yang ketiga ini kita masih diberikan kuat dan sehat, dan kita mau dengarkan firman Yahweh. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian. Dan lihatlah seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, dengan mendekati dari belakang ia menjamah ujung jubahnya. Sebab ia berkata kepada dirinya sendiri, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesua setelah berpaling dan memandangi dia berkata, teguhkanlah hatimu nak, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan sejak saat itu sembuhlah wanita itu. Kita bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan kuat dan sehat, dan juga kita masih ada kesempatan dengarkan firman Yahweh. Kalau kita perhatikan di sini, seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, berbagai cara dia sudah usahakan supaya dia mengalami kesembuhan, tapi tidak sembuh. Tapi ketika dia mendengar nama Yesus HaMasiah, dia beriman dan dia melangkah, asal kujamah saja jubahnya aku sembuh. Dan dia bertindak sesuai dengan imannya, maka terjadilah mujizat kesembuhan bagi dia. Pada kesempatan ini saya akan berikan temanya adalah iman yang teguh menghasilkan mujizat. Sekali lagi, iman yang teguh menghasilkan mujizat. Di keadaan akhir zaman ini, keadaan dunia makin hari bukan makin baik, tapi makin sulit, makin berbagai macam kejahatan, baik di dalam pekerjaan juga makin sulit, di dalam usaha juga, di dalam studi juga, penyakit bertambah di sana-sini. Tetapi di tengah-tengah keadaan dunia yang demikian, percayalah, mujizat Tuhan Yesus belum berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka percayalah, jika imanmu teguh, pasti engkau mengalami mujizat. Nah, bagaimana kita contoh-contoh orang yang memiliki iman yang teguh? Kita perhatikan tadi seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Imannya, dia berkata, asal kujamah saja jubah Yesus itu, aku sembuh. Dan iman itu harus disertai tindakan perbuatan. Dia melangkah, dia datang kepada Tuhan Yesus itu. Jadi, jika engkau ingin mengalami mujizat dalam dirimu, jangan hanya fokus kepada keadaanmu, penyakitmu, kesulitanmu. Fokusmu hanya kepada Tuhan Yesus itu. Sebagaimana perempuan itu tadi, fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus, dia melangkah sehingga terjadi mujizat. Yang kedua, contoh yang beriman yang sungguh-sungguh. Seorang perwira, dia bukan orang Yahudi, tapi dia punya hamba sakit. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Tuhan Yesus berkata, pulanglah, hambamu itu sembuh. Lihat di sini, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang difirmankan itu pasti terjadi. Jadi jangan sampai kita berpikir apa mungkin, apa iya, itu menurut akal pikiran kita. Tapi kalau Tuhan Yesus katakan tidak perlu mendatangi orang sakit itu, dia berkata, pergi, hambamu itu sembuh, dan itu terjadi. Pegang janji firman itu.
Kalau engkau memiliki firman itu, maka yakini firman itu pasti terjadi kepadamu seperti seorang perwira ini tadi. Katakan sepatah kata saja, hambaku itu sembuh, dan itu terjadi. Nah, seorang wanita Kanaan juga kita perhatikan bagaimana seorang wanita Kanaan itu dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 22, ayat 26 sampai 28 dikatakan, Tuhan tolong ya, anakku itu dirasuk oleh setan, tolonglah dia. Jadi sampai 3 kali dia memohon-mohon kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengabulkan sehingga anaknya sembuh. Dari 3 contoh ini, perempuan yang sakit pendarahan, seorang perwira, seorang wanita Kanaan, ini 3-tiganya bukan orang Israel, tapi justru dari bangsa lain. Tapi dia memiliki iman kepada Yesus Mesias sehingga dia mengalami mujizat. Anaknya disembuhkan, hambanya disembuhkan, dirinya sendiri mengalami mujizat. Jadi supaya engkau mengalami mujizat, sekali lagi pertama-tama fokusmu hanya kepada Yesus dalam Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 44. Nanti saudara baca. Yang kedua, mujizat pasti terjadi asal engkau yakin pada perkataan daripada Tuhan Yesus itu. Dalam Matius pasal 8 ayat 8 dan 13. Yang ketiga, supaya engkau mengalami mujizat, maka meminta sungguh-sungguh pada Yesus itu. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 dikatakan, minta maka kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang keempat kita perhatikan, selalu dengarkan firman Yahweh itu. Jadi jangan dengar kata orang. Di zaman sekarang gak mungkin lagi ada mujizat karena udah keadaannya demikian. Jangan dengarkan kata orang, tapi dengar kata Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi kalau imanmu teguh, apapun penyakitmu, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, mujizat pasti terjadi. Saya ambil contoh. Ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Mesir, di depan mereka ada laut terbentang luas. Maka Musa bertanya kepada Yahweh, apa yang harus aku lakukan? Yahweh katakan, pukulkan tongkatmu itu. Maka Musa taat kepada firman itu. Dia pukulkan tongkat itu ke yaitu laut itu. Tiba-tiba air itu terbelah 2. Hal yang tidak mungkin, semua mungkin jika engkau imani kuasa Yahweh itu, jika engkau taat kepada firman Yahweh itu. Mujizat masih ada sampai saat ini, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi apapun kesulitanmu saat ini, percayalah, jangan tawar hati, jangan bimbang. Sebab apa? Mujizat itu masih ada bagimu, asal imanmu teguh. Supaya imanmu teguh, dengarkan firman. Banyak engkau memuji menyembah Dia. Sebab apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Yahweh. Itu dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi biarlah melalui firman ini, apapun kendala atau kesulitan, tantangan yang kau alami pada saat ini, percayalah masih ada mujizat bagimu asal engkau memiliki iman yang teguh. Di dalam Matius pasal 17 ayat 20b, Tuhan Yesus mengatakan begini, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan dia akan pindah, dan tidak ada satupun mustahil bagimu. Tidak ada satupun mustahil bagimu. Ini pernyataan daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau memiliki iman, percayalah pasti ada mujizat bagimu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur
karena kami memiliki Bapa, kami memiliki Juru Selamat, kami memiliki Yeshua HaMasiah yang sudah menebus dosa kami. Maka Engkau tetap sama kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami yakin Engkau tidak pernah berubah dan Engkau selalu mendengar doa anak-anak-Mu. Saat ini nyatakanlah kuasa mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, biar iman mereka teguh bahwa Engkau tidak pernah berubah. Kami percaya Bapa, di tengah-tengah kesulitan dunia ini, mujizat-Mu tidak pernah berubah. Kadang-kadang iman kami yang berubah, tapi melalui firman ini kembali iman kami dikuatkan, diteguhkan, sehingga mujizat itu terjadi di dalam hidup kami. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik juga pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati seluruh hamba-hamba-Mu, sehingga mengalami kekuatan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh berkati.